Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Dewa Uang. Bab 31. Data besar. Hari berikutnya, Kwak Jungwook meminta pertemuan segera. Seperti yang Anda ketahui, kantor pusat sangat berinvestasi dalam proyek data besar ini. Kwak Jungwook melanjutkan dengan tenang. Daesan memiliki dua pendapat tentang proyek ini. Pertama adalah hal itu akan berdampak negatif pada UX. Kedua, kita perlu memverifikasi hasil analisis data. Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Dia mendengar tentang bagian pertama kemarin tetapi tidak menyadari keberatan kedua. Saya telah mendengar yang pertama, tetapi Anda harus menjelaskan lebih lanjut tentang bagian kedua. Kwon Tae-gyun memandang Yoon Gi-hwan, yang pada gilirannya mengarahkan pandangannya ke Wosung. Terlepas dari perhatian semua orang, Wosung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kita bertemu lagi. Cha Yorem juga duduk di meja. Pertemuan mereka mengejutkannya tetapi juga membuatnya senang pada saat yang sama untuk melihat Wosung lagi. Yoon Gi-hwan menusuk Wosung. "Hei, newbie." Wosung akhirnya memperhatikan ruangan itu. Kwon Tae-gyun memelototinya dengan kebencian yang jelas. Ada pepatah, bejana kosong paling berisik. Wosung memandang Kwon Tae-gyun dan melanjutkan. "Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya?" Kwon Tae-gyun menamparkan meja dan berdiri dengan marah. "Apa yang kamu coba katakan?" Kwak Jungwook berdiri dan mencoba menghentikan Kwon Tae-gyun. Dia melambai pada Wosung. Wosung. Anda harus memperhatikan bahasa Anda. Tidak. Jumlah uang yang diterima perusahaan Anda untuk proyek ini sekitar 10 juta dolar. Wosung melanjutkan perlahan. Jadi saya melihat kemana uang itu dihabiskan. Kata, Big Data ada di seluruh faktur. Atraksi pelanggan baru menggunakan analisis data besar. Meningkatkan kemudahan penggunaan sistem dengan analisis data besar. Peningkatan akurasi dalam memprediksi kesalahan sistem masa depan menggunakan analisis data besar. Dan seterusnya. Ketika Wosung mencoba melanjutkan, seseorang dari Daeyang memotongnya. "Saya manajer Oh Juhun dari sistem Daeyang. Saya menemukan tuduhan Anda sangat menghina. Semua yang kami masukkan ke dalam laporan adalah benar. Saya tidak mengerti bagian mana yang menurut Anda palsu." Kwon Tae-gyun menambahkan dengan puas. "Ngomong-ngomong, Oh Juhun memiliki gelar PhD dalam statistik," jawab Yoon Gi-hwan. "Mereka semua." Dia kemudian tersenyum pada Wosung. "Apakah kamu bercanda?" Oh Juhun cemberut dan menjawab dengan keras. Wosung menggelengkan kepalanya dan menyalakan layar presentasi. File Excel dibuka. "Ini adalah tabel yang saya buat dari analisis data Nuri Finances. Periode tanggal 21 Februari gelombang tanggal 21 Maret data perdagangan saham 32.222, 114 jumlah pertanyaan ke call center 1234, 523 jumlah kunjungan ke beranda 1098, 245. Wosung bertanya sambil menunjuk ke layar. "Seperti yang Anda lihat, sebagian besar data berasal dari transaksi perdagangan saham. Anda tidak berencana menggunakan ini untuk membuat rekomendasi produk, kan?" Semua orang melihat ke arah Oh Juhun. Dia menyesuaikan kacamatanya dan menjawab. Tentu saja tidak. Data semacam itu tidak akan berguna saat membuat rekomendasi produk." Yoon Gi-hwan mengerutkan kening. Dia benar, Daeyang tidak membuat kesalahan yang jelas. "Maka ini berarti Anda menggunakan data pertanyaan produk untuk call center dan homepage." Oh Juhun menelan ludah dan melirik Kwon Tae-gyun. Benar sekali. Kami menggunakan data selama 3 tahun, jadi itu sekitar 30 juta. Dan Anda menyebut itu data besar. Itu akan kurang dari 100 pertunjukan. Oh Juhun tetap diam. Kwon Tae-gyun duduk dengan tenang dan mencoba membantu. "Anda terlalu fokus pada kata Big Data. Anda perlu mempertimbangkan kualitas pekerjaan kami sebagai gantinya." "Kualitas?
Haha, kalau begitu mari kita bicara tentang itu. Nada mengejek Wosung membuat marah Kwon Tae-gyun. Kim Jae-jin ikut campur. Hai, tidakkah kamu pikir kamu sedikit kasar? Wosung memberikan respon cepat. Tidak sama sekali. Kim Jae-jin tergagap. Ah, apa yang kamu katakan? Aku berkata tidak. Wosung melanjutkan. Jika Anda ingin berbicara tentang sopan santun, bagaimana Anda membuat kami menunggu 15 menit untuk rapat? Kwon Tae-gyun mencoba menjawab tetapi Wosung lebih cepat. Kami terus keluar dari topik. Mari kita kembali ke presentasi. Wosung mengklik untuk mengubah layar menjadi PPT. Kualitas data sama pentingnya dengan jumlah data. Seorang analis seharusnya malu karena secara sadar menggunakan data yang salah, seperti dalam kasus ini. Oh Juhun memerah. Kwon Tae-gyun. Kim Jae-jin. Mereka semua menjadi diam. Kecuali Cha Yorem, semua anggota dari sistem Dae yang memerah. Wosung melanjutkan. Kalau begitu mari kita kembali ke bisnis. Anda menyebutkan kualitas. Fokus analisis data harus kualitas pekerjaan dan kesesuaian data. Ruangan itu sunyi senyap kecuali Wosung. Hal pertama adalah menetapkan tujuan. Maka Anda harus bekerja menuju tujuan, daripada mengerjakan data yang tidak terkait dan menyebut apapun hasilnya sebagai tujuan. Wosung melanjutkan. Tapi dalam kasus ini, apakah pernah ada tujuan yang jelas? Tidak ada yang bisa menjawab. Kesunyian. Cha Yorem melihat sekeliling ruangan dan menoleh ke Wosung. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan Wosung yang dia kenal. Dia sudah lama mengenalnya. Selama universitas, Wosung hampir tidak lulus untuk lulus, tetapi Wosung di ruangan ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku apa yang terjadi. Wosung mengangkat bahu. Kita sudah lama tidak bertemu. Ini baru 1 tahun. Dia terus menatapnya, tetapi Wosung membuang muka. Wosung akhirnya memecah kesunyian. Kami perlu mencari tahu apa yang bisa kami lakukan dengan semua data yang kami miliki. Suasana di ruangan itu berubah. Sekarang terasa seperti ruang kelas dan Wosung adalah gurunya. Data perdagangan saham dan transaksi online. Kita perlu menggabungkan keduanya. Dengan pengalaman 10 tahun, Wosung sekarang menjadi ahlinya. Kami menggunakan HTS sekarang, tetapi di masa depan alat yang lebih nyaman akan tersedia. Di masa depan MTS Mobile Trading System akan menjadi sistem utama. Perusahaan manapun yang memonopolinya akan menjadi puncak rantai makanan. Kami harus bersiap untuk saat itu. Kami perlu menganalisis data yang tersedia untuk menentukan pola penggunaan HTS pengguna dan memperbaikinya. Kami harus siap untuk masa depan. Kwak Jung-wook memandang Wosung dengan kagum, tapi Yoon Gi-hwan memandangnya dengan aneh. Lihat orang ini. Wosung tidak memberikan rincian rencananya. Yoon Gi-hwan tidak tahu banyak tentang sistem transaksi seluler, tetapi dia tahu jika ide Wosung akan terjadi, dia perlu memiliki rencana terperinci. Wosung tidak menyediakannya. Kwon Tae-gyun membuka mulutnya. Jadi, apa yang kamu usulkan? Seminar. Apa? Saya akan memberi Anda semua informasi selama seminar. Untuk Daeyang. Sistem Daeyang. Itu milik Daeyang Group di mana ayah Choi Gi-chul adalah CEO. Setiap kali Wosung melihat kata Daeyang, dia merasakan kemarahan yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa dia tidak merasa hormat kepada siapapun yang bekerja di sana. Setelah beberapa detik berpikir, Wosung melanjutkan. Saya hanya akan menagih $20.000. Kwon Tae-gyun bertanya lagi. Apa? Saya akan memberikan semua detail yang dibutuhkan selama seminar ini. Kwak Jung-wook sudah menjual ide itu. Dia menatap Kwon Tae-gyun dan Oh Juhun. Bagaimana menurutmu? Menurut saya. Oh Juhun menatap Wosung. Wosung bukan hanya kata-kata mewah, tetapi mereka belum menguji kemampuannya. Oh Juhun berdiri dan mulai menulis persamaan di papan tulis. Bab 32 data besar. R sama dengan CXYY CX2N1YY2N1. Apa yang salah dengan persamaan ini?
Wosung berdiri dan mendekati papan tulis. Saat dia menambahkan kepersamaan, dia menjelaskan. Ini adalah persamaan untuk menemukan koefisien korelasi, tetapi Anda menggunakan versi yang sedikit berbeda. R sama dengan CXYYN1 CX2N1 YY2N1. Wosung menulis tanpa ragu-ragu. Oh Juhun memberikan anggukan tidak senang sebagai tanggapan. Kamu benar. Kurasa kau bagus dalam statistik juga. Ini adalah dasar dari analisis data. Saya mencoba untuk mengikutinya. Pengetahuan Wosung sangat mengesankan. Cha Yorem tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Oh Juhun memiliki gelar PhD dalam statistik. Seorang ahli di bidangnya mengajukan pertanyaan, dan Wosung menjawabnya tanpa berpikir dua kali. Dia tidak bisa memahami persamaannya, tapi dia tahu itu bukan pertanyaan yang mudah. Kwak Jungwook merasakan hal yang sama. Wow, apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan, Wosung? Yoon Gi-hwan tertawa dan menjawab. Hahaha, pemula kita bisa melakukan apa saja. Aku percaya itu. Suasana menjadi cerah di ruangan itu. Wosung menyeringai dan menjawab. Sejujurnya saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Kwak Jungwook bertanya dengan mata melebar. Apa? Haha, saya hanya bercanda. Itu lelucon. Wosung memandang Kwon Tae-gyun dan bertanya. Jadi apa yang Anda pikirkan? Jika Anda setuju dengan sebuah seminar, saya akan memberikan setiap detail yang Anda butuhkan. Kwon Tae-gyun menatap Oh Juhun lagi. Dia adalah otak sebenarnya di balik proyek ini sehingga pendapatnya penting. Anggukan. Oh Juhun mengangguk. Itu dibutuhkan. Kwon Tae-gyun menutup matanya rapat-rapat dan menggaruk dahinya. Ketika dia tetap diam, Kwak Jungwook angkat bicara. PM Kwon, menurutku itu bukan ide yang buruk. Mengapa kita tidak melanjutkannya saja? Atas desakan Kwak Jungwook, Kwon Tae-gyun tidak punya pilihan selain setuju. Bagus. Suasana tegang memenuhi ruangan sekali lagi. Wosung tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, jadi dia berdiri dan pergi, diikuti oleh Yoon Gi-hwan dan Kwak Jungwook. Semua orang dari sistem Daeyang, bagaimanapun, tetap diam di dalam ruangan. Setelah pertemuan, Kwak Jungwook kembali ke markas. Manajer umum sangat tertarik dengan proyek ini, jadi memberitahu dia tentang setiap peristiwa besar sangat penting. Ketika dia memasuki ruangan, Kwak Jungwook memberitahu Jo Yong-suk. Tuan, Wosung Kang benar. Dia menjelaskan setiap poin secara logis dan Daeyang tidak bisa menyangkal apapun. Jadi dia benar. Kwak Jungwook ingat kata-kata Wosung. Dia menuduh mereka bahkan tidak memiliki tujuan proyek yang jelas. Dan Daeyang menerimanya. Jo Yong-suk tidak percaya. Apakah kamu ingat Oh Juhun yang menulis laporan proposal? Jo Yong-suk mengangguk. Oh Juhun. Ia menerima gelar PhD dalam bidang statistik dari University of Seoul. Dia memberikan presentasi yang ahli dan mengesankan tentang proyeknya. Bahkan Oh Juhun setuju dengan Wosung. Dia menyetujui seminar Wosung. Jadi, seorang pemula yang lulus dari Universitas Songwon meyakinkan seorang ahli dengan gelar PhD dari Universitas Seoul. Wosung sangat mengesankan. Saya mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Saya ingin dia. Aku butuh seseorang seperti dia di sampingku. Apakah Anda ingin saya menawarinya pekerjaan atas nama Anda? Jo Yong-suk menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus melakukannya sendiri secara pribadi. Tolong atur pertemuan dengannya. Oke. Kwak Jungwook mengangguk dan meninggalkan ruangan. Mata Jo Yong-suk berbinar penuh harap. Yoon Gi-hwan, sekarang lebih penasaran dari sebelumnya, menatap Wosung. Kapan Anda punya waktu untuk belajar statistik? Kupikir aku sudah memberitahumu sebelumnya. Saya belajar matematika dan statistik. Tapi kamu tidak memberitahuku bahwa kamu pandai dalam hal itu. Yah, cukup adil. Aku memberitahumu sekarang. Aku hebat dalam hal itu. Apa? Yoon Gi-hwan loget. Saya belajar matematika perguruan tinggi dan aljabar linier lagi juga.
Saya tidak menyadari betapa bagusnya saya pada mereka. Ini adalah mata pelajaran yang dulu dia benci ketika dia masih di sekolah. Paling-paling, dia bisa mendapatkan nilai B pada saat itu, tetapi sekarang, segalanya berbeda. Kematian telah memberinya otak yang lebih baik dan tekad yang lebih kuat. Yun Gi-hwan tersenyum dan menjawab, "Baiklah, kamu hebat. Aku mengakuinya." Wosung juga tersenyum. "Haha, aku bercanda." Yun Gi-hwan menepuk bahu Wosung dan bertanya, "Ngomong-ngomong, hari ini hari Jumat. Apakah Anda punya rencana setelah bekerja? Ayo pergi minum. Tolong jangan gunakan aku karena kamu kesepian." Yun Gi-hwan mendengus. "Hah? Apa yang kamu bicarakan?" "Haha, minum dengan manajer Park. Saya harus menyelesaikan persiapan untuk seminar Microsoft besok." "Apakah itu sudah besok?" "Aku tahu." Waktu berlalu. Wosung melihat keluar jendela. Musim dingin hampir berakhir dan musim semi sudah dekat. Gangnam sekarang menjadi pusat kota Seoul. Konferensi pengembang Microsoft berlangsung di Hotel Daeyang yang terletak di pusat Gangnam. Sabtu. Jalannya sibuk tapi dia masih mengambil mobil yang dia terima dari Yang Guangzhou. Ini dia. Perjalanan itu mulus dan tenang. Dia bisa merasakan mata pengemudi lain di jalan terpaku padanya dan tunggangannya. Saat itu tahun 2008. Mobil asing yang mewah belum menjadi tontonan umum di Korea Selatan. "Aku suka Benz. Itu memang mobil yang luar biasa. Aku harus berterima kasih padanya untuk hadiah ini." Yang Guangzhou. Dia merasa menghargai dan dia tahu inilah yang Yang Guangzhou ingin dia rasakan. "Anda akan mencapai tujuan Anda dalam 100 meter. Silakan mengemudi dengan aman." "Anda akan mencapai tujuan Anda dalam 100 meter. Silakan mengemudi dengan aman." "Anda akan mencapai tujuan Anda dalam 100 meter. Silakan mengemudi dengan aman." Navigasi bawaan memberitahu Wosung. Yun Chanjong tiba di konferensi Microsoft dengan rekannya Park Jong-hyun. Banyak mobil mewah datang, orang bisa melihat kecemburuan dari cara Park Jong-hyun menatap mereka. "Hei, kapan yang lain akan tiba?" "Dalam 10 menit. Yorem akan ada di sini juga jadi pastikan kamu memperhatikan apa yang kamu katakan." "Hei, aku tidak sebodoh itu. Omong-omong, apakah Anda mengenal gadis di sekitar? Ayo, Anda bisa memperkenalkan saya." "View, tidak. Anda bahkan tidak punya pekerjaan. Saya terus memberitahu Anda itu karena pilihan. Aku akan segera mendapatkannya." "Jong-hyun, aku memberitahumu sebagai teman." Telinga Park Jong-hyun tertutup karena ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Dia berbalik dan menunjuk ke sebuah mobil. "Hei, lihat. Ini adalah Benz S-Class 350L. Kudengar harganya lebih dari $100.000. Itu harga apartemen." Yun Chanjong berbalik juga. Gaji tahunannya saat ini kurang dari $30.000. Bahkan jika dia menyelamatkan segalanya, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membeli mobil seperti itu. "Aku tidak percaya betapa mahalnya itu. Bukan hanya harga mobil. Biaya perawatannya juga mahal. Asuransi pajak dan gas." Yun Chanjong menjilat bibirnya. Dia pikir dia berhasil dengan mendapatkan pekerjaan, tapi itu baru permulaan. Park Jong-hyun kontinued. "Saya ingin menjadi kaya. Mengendarai mobil mewah dan berkencan dengan wanita cantik akan menjadi impian saya." Saat mereka mengobrol, sebuah mobil berhenti di dekatnya, dan pengemudinya keluar. "Hah? Ah. Wosung. Itu dia, dan itu mobil yang dia dapatkan sebagai hadiah di upacara kelulusan." Wosung tidak melihat mereka. Dia menyerahkan kunci ke pelayan dan berjalan ke hotel. Itu sangat ramai karena konferensi. Park Jong-hyun berlari mengejar Wosung. Bab 33. Konferensi pengembang. "Hei, Wosung." "Hai." Wosung hendak melewati pintu masuk utama ketika dia mendengar seseorang memanggil. "Oh, hai. Apa yang kalian lakukan di sini?" "Jelas kami ke sini untuk menghadiri seminar." "Kamu juga?" "Tidak tepat. Mobil itu. Kau yang mengendarainya sekarang?" Park Jong-hyun bertanya dengan iri. Wosung mengangguk. "Luar biasa.
Itu dari Yang Guangzhou kan? Wosung mengangguk lagi dan melambai pada Yun Chanjong. Oh, kamu di sini juga. Senang bertemu denganmu lagi. Saya pikir seminar ini akan sangat membantu kami. Wosung tidak menjawab, tapi dia malah bertanya dengan penuh harap. Jadi, seminar mana yang akan kalian hadiri? Aku akan mendengar apapun yang diinginkan Chanjong. Park Jong-hyun menjawab lebih dulu. Yun Chanjong menjawab juga. Seorang rekan kerja memberitahu saya tentang alat uji GUI. Jadi itu akan menjadi yang pertama bagi saya. Wosung tersenyum diam-diam. Betulkah? Saat itu, Wosung melihat teman sekelas lama lainnya datang, termasuk Cha Yorem. Wosung, kamu di sini juga? Haha, kita bertemu lagi. Tiba-tiba ponsel Wosung berdering. Ya, saya di sini. Baiklah, aku akan ke sana. Setelah panggilan, Wosung mulai berjalan lebih cepat sementara yang lain mengikuti. Park Jong-hyun bergumam sedih. Apa terburu-buru? Yun Chanjong mencoba menenangkan Park Jong-hyun. Bagaimanapun juga kita harus pergi. Semua orang memasuki hotel dan Wosung menghilang ke kerumunan. Wosung tiba di ruangan yang disiapkan untuk speaker. Dia melihat sekeliling dan melihat wajah yang dikenalnya. Hong Subum. Dia adalah pendiri aplikasi obrolan populer Coconut. Pada tahun 2018, lebih dari 40 juta pengguna akan menggunakannya di Korea. Hong Subum mewakili apa yang diinginkan semua orang di bidang TI. Betul sekali. Dia seharusnya melakukan presentasi tentang masa depan aplikasi seluler. Hong Subum sedang menyeka tangannya dengan handuk basah. Dalam 10 tahun ia akan menjadi wajah industri IT Korea. Jantung Wosung berdegup kencang. Dia mendekatinya dan mengulurkan tangannya padanya. Halo Pak. Hong Subum mendongak kaget. Aku. Ya Pak. Saya adalah penggemar berat Anda dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda di sini. Oh. Aku pikir kamu pasti salah. Aku bukan orang terkenal. Haha, tidak sekarang, tapi nanti. Itu akan terjadi. Oh, oke. Kamu hanya terus melakukan apa yang kamu lakukan. Oh, oke. Hong Subum tidak tahu bagaimana harus merespon. Dia menatap Wosung dengan mata penuh kecurigaan. Wosung berpikir sejenak. Jika saya mengembangkan kelapa, apakah akan sama populernya? Tidak sulit untuk membuat aplikasi, tetapi keberhasilan suatu produk tidak hanya bergantung pada pengembangannya. Keberhasilan itu membutuhkan sesuatu yang lebih. Akan lebih aman untuk hanya berinvestasi dalam proyek daripada membuatnya sendiri. Saat mereka berjabat tangan, Hong Subum bertanya pada Wosung. Bisakah kau melepaskan tanganku sekarang? Wosung membiarkannya pergi dan meminta maaf. Haha, maaf. Aku penggemar terbesarmu. Bisakah saya mendapatkan kartu nama Anda? Hong Subum mengeluarkan kartu dalam diam. Tim pengembangan klien berikutnya 1. Pemimpin tim Hong Subum. Masa lalu seperti yang diingat Wosung. Nantinya, Coconut akan dibuat oleh beberapa developer dari situs portal terbesar Nexter. Mereka adalah jenius sejati, tidak seperti Wosung yang curang. Wosung sangat menghormati orang-orang seperti itu. Terima kasih. Saya ingin berbicara dengan Anda lagi. Wosung pergi mencari tempat duduk kosong sementara Hong Subum menyeka tangannya lagi dengan handuk lain. Wosung terus melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan orang yang dia kenal. Dia merasa kecewa karena tidak menemukannya ketika seorang perwakilan dari Microsoft mendekatinya. Kau berhasil, Lee Seung-won. Mereka telah bertemu sebelumnya untuk membahas konferensi. Ya, haha. Saya harap saya bisa membantu hari ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak perlu khawatir. Kantor pusat AS menyukai plugin Anda. Mereka juga ingin Anda hadir di MVP Global Summit musim panas ini. KTT Global MVP. Itu adalah pertemuan para pengembang yang diakui dari seluruh dunia. Aku akan mencoba membuatnya. Jika Anda pernah mencari pekerjaan, tolong beritahu saya. Anda diterima di sini. Wosung tersenyum. Daesan akan menjadi yang terakhir kalinya dia bekerja untuk seseorang.
Dia berencana untuk berhenti setelah menyelesaikan proyeknya pada konsultasi proses pengembangan. Lee Seung-won mengkonfirmasi jadwal dengan Wosung. Seminar Anda tepat sebelum makan siang. Setelah Anda selesai, silakan makan siang gratis di hotel dan kemudian Anda bebas untuk pergi. Semoga beruntung. Lee Seung-won pergi, dan Wosung menyalakan laptopnya untuk melihat presentasinya. Yoon Chan-jong bertanya pada Cha Yorem. Setelah selesai di sini, kita akan pergi ke seminar tentang GTT. Bagaimana dengan kamu? Cha Yorem mengerutkan kening. Dia pasti mengacu pada alat uji GUI dan metode Agile. Teman-teman sekelasnya sepertinya tidak tahu, tapi Cha Yorem ingat nama pembicara untuk seminar ini. Wosung Kang. Dia curiga bahwa itu adalah Wosung yang sama yang mereka semua kenal. Saya. Seasket hardcore worker yang Jungsuk. Saya pikir Visual Studio AZ akan lebih baik. Ini adalah sesuatu yang akan banyak kita kerjakan. Cha Yorem tidak bisa memutuskan. Dia ingin melihat apakah itu benar-benar Wosung. Yang Jungsuk menatap Cha Yorem. Aku cukup yakin dia menyukaiku. Jika dia ingin menghabiskan waktu bersamaku, dia seharusnya mengatakannya saja daripada memintaku pergi ke seminar bersama. Yang Jungsuk menyeringai dalam kerahasiaan. Park Jong-hyun melihat ini dan tersentak. Dia bisa merasakan bahwa orang ini berbahaya. Aku pikir aku akan menghadiri seminar metode tangkas. Ketika Cha Yorem membuat keputusan, semua rekan kerja pria setuju. Wanita lain mengerutkan kening pada mereka, tetapi mereka tidak peduli. Ujar Park Jong-hyun. Yah, kurasa itu saja. Ayo pergi. Park Jong-hyun adalah orang pertama yang memperhatikan Wosung. Hei, kenapa dia berdiri di sana? Yoon Chan-jong melihat ke atas panggung dan bertanya. Siapa? Tidak bisakah kamu melihatnya? Itu Wosung. Park Jong-hyun menunjuk orang yang berdiri di atas panggung memeriksa laptop dan mikrofon. Yoon Chan-jong bergumam. Itu benar-benar dia. Apa yang dia pergi ke sana? Mungkin dia pekerja keras. Yah, dia bekerja di perusahaan kecil dan tidak menghasilkan uang, jadi tidak heran dia membutuhkan pekerjaan sampingan. Cha Yorem juga melihat ke depan. Saya benar. Dia benar. Wosung berdiri di depan mikrofon dan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Wosung Kang dan saya akan berbicara kepada Anda tentang alat uji GUI dan metode tangkas. Park Jong-hyun dan Yoon Chan-jong tersentak sementara Cha Yorem menghela nafas. Jantung Cha Yorem berdebar kencang. Apakah dia masih menyukainya? Tidak. Apakah itu menghormati bakatnya? Tidak. Iri? Tidak. Dia tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan. Pipinya memerah. Yang Jungsuk terus memberinya tatapan licik. Aku harus berduaan dengannya secepatnya. Saya harus menawarkan dia untuk mengantar pulang hari ini. Cha Yorem tidak memperhatikannya. Haha, aku tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi informatif. Selanjutnya silahkan. Slide selanjutnya. Wosung merasa kuat. Seorang pria terlihat paling baik ketika dia fokus pada pekerjaannya. Wosung adalah ahli di sini. Park Jong-hyun tergagap kaget. Itu benar-benar Wosung. Jadi dia tidak datang ke sini untuk mendengarkan. Dia datang ke sini untuk mempresentasikan. Tambah Yoon Chan-jong. Park Jong-hyun bertanya pada Cha Yorem. Ini gila. Aku tidak menyadari Wosung sebaik ini. Tidak heran Anda pernah berkencan dengannya. Apakah Anda tahu tentang ini? Cha Yorem tidak bisa menjawab. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Dewa Uang. Bab 34. Konferensi Pengembang. Dia merasa bingung. Ketika dia melihatnya beberapa kali baru-baru ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya seorang pegawai di sebuah perusahaan kecil. Begitulah cara dia melihatnya pada awalnya. Namun, itu karena Cha Yorem tidak mengetahui semua faktanya. Dia memperbaiki masalah server utama.
Dia juga sekarang bekerja sebagai konsultan. Pada saat itu, dia tidak tahu berapa banyak yang telah dicapai Wosung. Sekarang dia tahu. Presenter, speaker, dia adalah masalah besar. Cha Yorem menggelengkan kepalanya. Pikir Yang Jung Suk. Jadi mereka dulu berkencan. Itu sudah jelas. Mereka dulu berkencan. Dia memiliki kompetisi. Apakah dia hanya mempermainkanku? Imajinasi Yang Jung Suk menjadi liar saat Wosung melanjutkan. GTT adalah plugin untuk Visual Studio. Program ini dirancang sebagai alat uji layar. Saat ini sedang digunakan oleh proyek HTS Nuri Finances dan telah terbukti efektif. Sangat mudah untuk digunakan. Kode ini tersedia secara gratis di GitHub dan SourceForge. Wosung melanjutkan dengan nyaman. Park Jong Hyun, Yoon Chan Jong, dan Cha Yorem masih tidak percaya. Mereka semua menatap Wosung dalam diam. Jika Anda ingin menjadi kontributor, berikan kode tambahan di GitHub. Microsoft juga tertarik dengan proyek ini, jadi akan bermanfaat bagi Anda semua untuk tertarik juga. Sekarang, mari kita ke sisi praktis dan beberapa contoh. Selanjutnya silahkan. Layar berubah ke slide berikutnya. Wosung tampak seperti dia yang mengendalikan seluruh konferensi. 10. 5. Sebelum kami menerapkan metode tangkas, dibutuhkan waktu 10 hari untuk mengembangkan fungsi baru. Sekarang, hanya butuh 5 hari. Jantung Cha Yorem terus berdebar kencang. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan keadaannya. Untungnya tidak ada yang memperhatikannya. Dia melihat lagi ke Wosung saat dia menggigit kukunya. Jika Anda tidak yakin tentang plugin ini, coba saja. Wosung melanjutkan. Cha Yorem mencengkeram tangannya erat-erat. Setelah makan siang, Wosung meninggalkan hotel untuk berjalan-jalan. Dia berencana untuk tetap mendengarkan presentasi Hong Subum di masa depan dunia seluler. Sejak presentasinya, teleponnya berdering tanpa henti. Mereka pasti sangat terkejut. Park Jong Hyun dan Yoon Chan Jong terus memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Kemudian, sebuah pesan teks tiba. Kamu ada di mana? 3 kata. Itu dari Cha Yorem. Cha Yorem. Kenapa? Mereka tidak pernah menghubungi satu sama lain sejak mereka putus. Mungkin dia melihat presentasiku. Teleponnya berdering lagi. Dia duduk di bangku dan, sayangnya, dia menjawab. Park Jong Hyun meminta untuk bertemu dengannya dan mereka semua berakhir di lobi hotel. Park Jong Hyun bersama Cha Yorem, Yoon Chan Jong, dan Yang Jung Suk bertanya. Ini gila. Anda luar biasa. Apakah Anda meminta Microsoft untuk berpartisipasi? Ayo, katakan padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Wosung menyesap kopinya dan menjawab. Saya mengembangkan program yang dibutuhkan di tempat kerja. Ketika saya mengunggahnya, saya mendapat email dari Microsoft. Mereka meminta saya untuk berbicara di konferensi. Park Jong Hyun tidak percaya. Kamu mengembangkan ini? Ya, betulkah? Ya, itu tidak mungkin. Apakah kamu tidak ingat apa yang kamu katakan padaku ketika kita masih di sekolah? Anda bilang Anda benci mengembangkan program. Wosung ingat percakapan itu. Itu benar, tetapi dia perlu mencari nafkah, dan dia akhirnya menjadi seorang pengembang. Betul sekali. Aku ingat, katanya sambil tertawa. Sekarang Anda membuat program dan Microsoft memanggil Anda. Bagaimana saya bisa percaya itu? Kurasa itu terdengar mustahil. Hai, Park Jong Hyun berteriak pada nada mengejek Wosung. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Wosung terus tertawa. Jadi maksudmu kamu belajar sangat keras setelah kamu mendapatkan pekerjaanmu, dan keterampilanmu meningkat secepat ini. Yoon Chan Jong bertanya kali ini. Dia bertanya dengan serius. Wosung mencoba memberikan jawaban yang sungguh-sungguh. Dia tahu hari ini akan datang ketika dia membutuhkan penjelasan logis. Sesuatu seperti itu. Sebelum lulus, saya menyadari betapa kekurangannya saya. Saya bisa melihat teman sekelas lain mendapatkan pekerjaan, tetapi bukan saya. Sejak itu, saya belajar tanpa henti. Sepanjang hari setiap hari. Kamu berbohong.
Saya ingat minum dengan Anda sepanjang waktu sekitar waktu itu. Park Jong Hyun memelototinya. Wosung tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini. Dia sekarang berkeringat. Oh, yah, aku belajar saat kita tidak sedang minum. Apakah pernah ada hari ketika kita tidak pergi keluar untuk minum? Kami pergi keluar setiap hari. Wosung tertawa canggung. Benarkah? Haha, hahaha. Dia ingin keluar dari situasi ini secepat mungkin. Cha Yorem hanya menatapnya dengan bibir tertutup. Untungnya, seseorang datang ke Wosung. Oh, wow, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku baru saja akan meneleponmu. Oh, halo Pak, Yang Guancul menyambutnya. Pak, ayo, panggil aku kakak. Dia tertutup emas, kalung dan cincin emas. Rambutnya berduri. Dia tampak seperti anggota geng biasa. Baiklah kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Memeriksa waktu di Rolexnya, Yang Guangchul meraih Wosung. Hahaha, aku di sini untuk seminar. Saatnya pergi sekarang. Ikut denganku. Aku punya seseorang yang aku ingin kau temui. Wosung memeriksa arlojinya juga. Sudah waktunya untuk masa depan dunia seluler. Aku harus pergi ke seminar. Apakah Anda berbicara tentang masa depan dunia seluler? Bagaimana? Benar. Aku tahu itu. Ayo pergi. Aku akan menjelaskannya di jalan. Dia ingin meninggalkan teman-temannya, jadi Wosung mengikuti. Namun, semua orang juga berdiri. Besar. Lagi pula kami akan menghadiri seminar yang sama. Oh, apakah ini teman-temanmu? Wosung mengangguk dan Yang Guangchul tertawa. Hahaha, itu akan menjadikanmu teman-temanku juga. Mari kita semua pergi bersama-sama. Seminar berikutnya akan dimulai dalam 10 menit. Seminar berikutnya akan dimulai dalam 10 menit. Pengumuman keras itu membuat mereka terburu-buru. Presentasi Hong Subum sangat jenius. Dia berbicara seolah-olah dia bisa melihat masa depan. Semua yang dia prediksi semuanya menjadi kenyataan. Wosung tahu ini dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di masa depan, kamu akan dapat melakukan segalanya di tanganmu. Ponsel. Kami akan dapat terhubung ke internet, memantau kesehatan kami, dan mengendalikan seluruh rumah di tangan kami. Dia benar. iPhone. Ini belum menjadi hal yang populer, tetapi Apple membuat pernyataan ketika merilisnya. Mereka berjanji untuk mengubah cara orang melihat dan menggunakan telepon. iPhone akan menjadi komputer portabel untuk semua orang. PDA. Itu sampah. Itu luar biasa. Wosung tidak mau ketinggalan. Yang Guangchul bertanya. Bagaimana menurutmu? Ini luar biasa. Haha, kamu juga berpikir begitu. Ide itu jelas menarik minat Yang Guangchul, yang berarti satu hal. Itu akan menghasilkan banyak uang. Apakah Anda berpikir untuk berinvestasi? Tidak, saya sudah menjadi investornya. Oh. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin membuat sesuatu, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberinya uang untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Seperti yang kamu lakukan untukku. Yang Guangchul tersenyum. Tepat. Saya mengatakan kepadanya untuk menganggap saya sebagai kakak laki-lakinya. Kamu pasti punya banyak adik laki-laki. Hahaha. Anda perlu mendiversifikasi portofolio Anda. Wosung menatap Hong Subum lagi. Dia kemungkinan besar sedang mengerjakan kelapa sekarang. Dia tidak sadar Yang Guangchul adalah seorang investor. Kita sudah memasuki dunia mobile. Satu-satunya hal yang tersisa untuk diputuskan adalah apakah akan menjadi bagian darinya atau tertinggal. Anda harus memilih sekarang. Itu adalah akhir dari presentasi. Bab 35. Konferensi pengembang. Ayo kita minum dengan Subum. Yang Guangchul berkata pada Wosung. Percakapan dengan Hong Subum. Dia tidak bisa melewatkannya, tapi dia melihat ke arah teman-temannya yang mengharapkan lebih banyak jawaban darinya. Aku harus pergi ke suatu tempat. Bagaimana dengan kalian? Yun Chanjong ragu-ragu. Bukankah kamu bilang kamu akan membelikan kami makan siang? Park Jong Hyun menjawab sebagai gantinya. Wosung tersenyum.
Aku tidak bermaksud padamu. Hal ini tidak membuat Park Jong Hyun patah semangat. Apapun, kita semua berteman di sini. Jika kamu akan membeli makan siang Chanjong, maka aku juga harus ikut. Haha, kamu belum berubah. Jelas sekali. Jadi bagaimana dengan makan siang itu? Oh, kamu bilang Yorem bisa bergabung juga kan? Park Jong Hyun menatap Cha Yorem yang mengangguk setuju. Lalu tiba-tiba, Yang Jung Suk menawarkan. Haha, kurasa dia pasti sibuk. Bagaimana kalau aku membelikan kalian makan siang saja? Wosung tersenyum dan bergumam. Orang ini membuat segalanya menjadi canggung. Wosung menjawab. Aku tidak bisa hari ini, tapi hubungi aku kapan saja dan kita akan segera bertemu. Wosung kemudian pergi dengan Yang Guangchul. Yun Chanjong dan Cha Yorem menatapnya dengan sedih sementara Yang Jung Suk memelototinya. Dia pikir dia siapa? Petik 1 titik. Hari musim semi yang hangat. Saat itu baru jam 5 sore, tapi Yang Guangchul membawa mereka ke bar dan memesan minuman. Hong Subum, Wosung, dan Yang Guangchul minum bersama. Hahaha, bersulang. Yang Guangchul terkekeh. Jadi kalian sudah saling bertemu. Ini semua dimaksudkan untuk menjadi. Oh, dan Wosung, Anda bisa saja memberitahu saya bahwa Anda akan berbicara hari ini. Saya akan datang untuk menonton. Kupikir kau pasti sibuk. Bukan untuk kalian, jadi jangan pernah ragu untuk meneleponku. Wosung menggigit sepotong apel dan bertanya. Dan berapa banyak orang yang membuatmu terpesona seperti ini? Hahaha, jangan cemburu. Bukan aku yang memesona, aku yang terpesona. Wosung memakan sisa apel dan menjawab. Terserah apa kata Anda. Kau tidak percaya padaku. Ayolah, Subum. Pertahankan aku. Hong Subum menyeka garpu dan cangkirnya beberapa kali dan menjawab. Dia benar. Kebanyakan orang meminta untuk bertemu Yang Guangchul. Lihat. Baik. Sekarang bagaimana aku harus menyapamu? Pemimpin tim. Wosung menoleh ke Hong Subum dan bertanya dengan aura serius. Itu akan baik-baik saja. Wosung melanjutkan. Saya ingin belajar tentang apa yang sedang Anda kerjakan. Hong Subum memandang Yang Guangchul untuk meminta persetujuan. Ketika Yang Guangchul mengangguk, dia menjawab dengan hati-hati. Kata kunci di era mobile ini adalah connection. Begitu mendengar kata itu, Wosung ingat bagaimana kelapa bekerja. Dia bergumam. Menghubungkan orang-orang. Maksudmu obrolan online? Hong Subum berhenti. Yang Guangchul menatapnya dengan sadar. Hong Subum melanjutkan. Sistem pesan teks saat ini tidak bagus. Dibutuhkan terlalu lama dan UX pengalaman pengguna yang terbatas membuatnya merasa seperti Anda mendapat pemberitahuan daripada berbicara. Saya ingin mengubah itu. Wosung mengangguk. Semua yang dikatakan pria itu benar. Jantungnya berdebar. Dia ingin menjadi bagian dari proyek ini. Seperti yang Anda katakan di presentasi Anda ingin membuat sesuatu seperti iPhone. Belum tentu. Saya hanya ingin membuat layanan yang lebih lancar dan cepat. Dan jika Anda menginginkannya, Anda harus meminimalkan jumlah data yang diperlukan. Ya, saya perlu menemukan sesuatu yang lebih cepat daripada HTTP atau soket. Metode khusus untuk ponsel. Wosung harus menahan diri untuk tidak menumpahkan kacang. Pada 2018 ada teknologi seperti itu. Dia sangat ingin memberitahunya, tetapi Wosung malah bertanya. Jadi seberapa jauh Anda berpikir untuk pergi? Hanya aplikasi obrolan. Saya ingin menghubungkan semuanya. Bukan hanya orang ke orang, tetapi ke toko produk dan sebagainya. Hahaha, Subum berpikir besar. Aku menyukainya. Yang Guangchul yang sekarang bersemangat menambahkan. iPhone bahkan belum dirilis di Korea. Banyak orang masih asing dengan konsep ponsel. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu maju? Akan terlambat jika saya mengembangkannya setelah menjadi populer. Dia benar. Yang Guangchul mengosongkan cangkirnya lagi dan bertanya pada Hong Subum. Jadi masalahnya adalah soket dan HTTP terlalu berat, terlalu lambat, dan menghabiskan terlalu banyak data. Betul sekali. Yang Guangchul menoleh ke Wosung dengan penuh semangat.
Bagaimana menurutmu? Anda pikir Anda bisa memperbaiki masalah ini? Wosung mengangguk, yang membuat Hong Subum tersentak. Mata Wosung berbinar saat dia menambahkan. Tapi saya ingin mendapatkan bagian dari perusahaan ini. Hahaha, kau sangat galak. Hong Subum mengisi cangkirnya dan menjawab. Jika Anda benar-benar dapat memperbaiki masalah ini, maka saya akan memberi Anda beberapa bagian. Kita harus mendiskusikan berapa banyak. Wosung menjawab dengan tergesa-gesa. MKTT. Anda dapat menggunakan protokol pesan format PubSub ultra ringan. Hong Subum mengernyit. MKTT. Saya tidak pernah mendengarnya. Itu karena MKTT belum tersedia di pasar mainstream. Betulkah? Haha, ya saya tahu itu, dan Anda membutuhkannya. Sekarang, mari kita bicara tentang saham saya. Yang Guangzhou tertawa lagi, tapi Hong Subum tetap kaku. MKTT transportasi telemetri antrian pesan. Ini pertama kali disarankan oleh IBM pada tahun 1999. Kemudian, Facebook menggunakannya untuk aplikasi perpesanannya. Dua keunggulan MKTT adalah penggunaan baterai dan data yang minimal dan ponsel sangat membutuhkan keunggulan ini. Itu adalah solusi yang sempurna. Namun, pada tahun 2008 itu belum menjadi teknologi yang populer, jadi tidak mengherankan jika Hong Subum belum mengetahuinya. Wosung menjelaskan sistem kepadanya, yang langsung memahami konsepnya. Bahkan Yang Guangzhou mengangguk seolah dia mengerti juga, yang merupakan kejutan bagi Wosung. Apakah kamu mengerti semua ini? Wosung bertanya pada Yang Guangzhou. Tentu saja. Saya tidak pernah berinvestasi dalam hal-hal yang tidak saya mengerti. Oh, saya mungkin seorang day trader, tetapi setelah pasar tutup, saya belajar. Itu sebabnya Subum menerima investasi saya. Hong Subum mengangguk. Kamu belum cukup sampai di sana. Yah, saya bukan pengembang, jadi saya pikir saya cukup tahu. Yang Guangzhou. Dia mengejutkan Wosung, dan itu adalah kejutan yang menyenangkan. Wosung merasa dia bisa lebih mempercayainya sekarang. Jadi, bagaimana menurutmu tentang solusiku? Jika Anda dapat mencapai apa yang baru saja Anda gambarkan, itu akan sempurna untuk proyek saya. Wosung tahu keputusan akhir ada di tangan Yang Guangzhou. Dia berbalik ke arahnya dan bertanya. Jadi bagianku. Yang Guangzhou memandang Hong Subum untuk meminta pendapatnya. Jika apa yang dikatakan Wosung benar, maka itu akan sangat penting untuk proyek kami. Jika dia tidak berhasil, maka kami harus terus mencari di tempat lain atau merilis produk yang tidak sempurna. Apakah kamu mendengarnya? Dia bilang penting. Gurau Wosung. Hahaha. Baik, 10%. Tidak, saya akan memberi Anda 15%, tetapi Anda harus menghasilkan kesempurnaan, bukan produk yang lusuh. 15% dari stok kelapa. Pada 2018 kelapa bernilai 10 miliar dolar. 15% akan menjadi 1,5 miliar dolar. Haha, tentu saja. Sekarang sebagai pemegang saham, bisakah saya memberi Anda saran? Wosung mengangkat gelasnya. Mari kita beri nama kelapa. Aplikasi obrolan bisa disebut Coconut Talk. Hong Subum setuju. Itu ide yang bagus. Yang Guangzhou juga tidak keberatan. Wosung merasa senang menjadi orang yang menamai produk luar biasa ini. Namun, Yang Guangzhou memberi peringatan keras kepada Wosung. Tapi semuanya tergantung apakah kamu bisa mengantarkannya, Wosung. Ingat bahwa, haha tentu saja. Saya mengerti. Mata Wosung berbinar. Tunggu aku Choi Gicho. Bab 36. Konferensi pengembang. Minggu pagi. Wosung terbangun dengan erangan. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Dia meraih secangkir air madu hangat yang ditinggalkan ibunya di meja nakas. Sambil duduk, dia meminum semuanya. Dia bisa merasakan kelegaan segera. View, bagus untuk menjadi muda. 26 tahun. Air madu sederhana bisa menyembuhkan mabuknya. Wosung memikirkan apa yang terjadi tadi malam. 1,5 miliar dolar. Dia tidak bisa berhenti tersenyum.
Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir sekarang adalah jumlah pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sistem perdagangan algoritma dan MQTT. Begitu banyak yang harus dilakukan. Namun, semua kerja keras ini akan sia-sia. Dia mandi dan duduk di depan komputernya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu hari pun. Dia ingin menjadi pengembang terbaik di dunia. Dia meletakkan tangannya di atas keyboard. Mari kita pergi. Wosung memulai penelitiannya. MQTT rilis MQTT kode sumber MQTT. Dia mencoba mencari sebanyak mungkin tentang itu, tetapi tidak banyak informasi yang tersedia. MQTT tersedia secara terbuka pada tahun 2010 dan menjadi dikenal di seluruh dunia pada tahun 2011 hanya setelah Facebook menerapkannya pada aplikasi pemijatannya. Jadi aku harus memulai dari awal. Pengembang manapun dapat melakukannya, terutama seseorang seperti dia dengan 10 tahun pengetahuan dan pengalaman TI. Tapi bagaimana saya bisa membuatnya cepat dan sempurna? Wosung berpikir dengan hati-hati. Dia tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk proyek yang satu ini. Dia harus menyelesaikan sistem perdagangan algoritma pada bulan September. Jika dia bisa menemukan kode referensi, segalanya akan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, Wosung teringat sesuatu. Apache Activate. Apache Activate. Seperti MQTT, Apache Activate juga dalam format publish subscribe. PubSub singkatnya itu adalah pola perpesanan di mana semua pelanggan akan segera menerima komunikasi apapun yang dipublikasikan. Sistem serupa digunakan untuk Android dan iPhone. Belum lagi, Apache Activate tersedia secara gratis. Wosung menemukan kode yang sesuai di internet dan mulai membuat program MQTT. Jenis. Satu-satunya suara di kamarnya adalah mengetik. Wosung menyuruh orang tuanya untuk tidak mengganggunya sampai dia keluar dari kamarnya. Dia tidak ingin kehilangan konsentrasi. Berdengung. Ponselnya bergetar tetapi Wosung mengabaikannya. Setelah beberapa jam lagi, Wosung akhirnya merentangkan tangannya dan berdiri. Kurasa aku sudah menyelesaikan banyak hal. Dia memeriksa kemajuannya. Saat itu baru pukul 3 sore dan dia sudah menyelesaikan sekitar 30% pekerjaan. Hal-hal bekerja lebih cepat dari yang dia harapkan. Apache Activate sangat membantu tetapi yang terpenting, kemarahan dan tekad Wosung adalah motivator yang hebat. Aduh, punggungku. Aku harus mendapatkan keanggotaan gym dan mulai berolahraga. Ponsel Wosung berdering lagi. Itu dari Park Jong Hyun. Ketika dia memeriksa riwayat panggilan, sepertinya dia melewatkan 9 panggilan. Itu dari Park Jong Hyun dan Yoon Chan Jong. Tiba-tiba itu mulai berdering lagi. Yorem. Mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Mereka berkencan hanya selama 6 bulan, tapi itu tak terlupakan. Wosung berkencan dengan beberapa wanita lagi setelahnya, tetapi dia tidak pernah merasakan hal yang sama dengan orang lain. Namun, cinta pertama tidak akan pernah berhasil. Sudah waktunya untuk melepaskannya. Mereka memiliki saat-saat yang menyenangkan, tetapi mereka juga mengalami saat-saat yang menyakitkan. Ada alasan mengapa mereka putus. Dia membiarkan telepon berdering sampai berhenti, tetapi segera mulai berdering sekali lagi. Itu dari Park Jong Hyun lagi. Wosung tahu betapa gigihnya dia. Begitu dia menjawab, Park Jong Hyun berteriak. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Dia melanjutkan dengan cepat. Kamu mengatakan kemarin bahwa kamu akan membelikan kami makanan kapan saja. Jadi itu akan menjadi malam ini. Baik. Wosung bisa mendengar Park Jong Hyun berbicara dengan orang lain di dekatnya. Dia bilang oke. Kalau begitu minta dia untuk datang ke sini. Percepat. Tanyakan dia. Lakukan. Kelompok itu tampaknya telah mencapai kesepakatan. Park Jong Hyun bertanya dengan hati-hati. Kami semua bersama-sama sekarang belajar. Apakah Anda ingin datang ke tempat kami? Anda dapat memberi kami beberapa tips tentang cara belajar. Chan Jong ingin tahu juga. Anda berutang satu padanya, ingat. Tidak mungkin Chan Jong mengatakan aku berutang padanya. Kamu sedang mengada-adakan.
Tidak mungkin. Chanjong ada di sini. Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Jangan khawatir tentang itu. Kamu ada di mana? Memang benar Yun Chanjong banyak membantu Wosung di masa lalu. Wosung mematikan komputernya dan meninggalkan ruangan. Teman-temannya berada di suatu tempat di dekat stasiun Gangnam. Saat itu hari Minggu sore dan jalanan ramai. Wosung terus berjalan, berusaha mencari di mana mereka berada. Saya berharap saya memiliki smartphone sekarang. Tanpa GPS, tidak mudah menemukan tempat. Dia terus melihat sekeliling dan mencoba mengingat arahan yang diberikan Park Jong Hyun. Di sekitar sudut supermarket, lalu ke ujung blok. Akhirnya, ia menemukan tempat bernama Sukses Belajar. Di depan pintu utama adalah Yang Jung Suk sedang merokok. Wosung tidak tahu namanya, jadi dia mengabaikannya dan berjalan melewatinya. Tetapi Yang Jung Suk mengenali Wosung dan memanggilnya. Anda, aku. Jangan pernah berpikir untuk kembali bersama dengan Yorem. Dia konyol. Apa yang salah dengan orang ini? Apa? Yang Jung Suk membuang rokoknya dan menjawab. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Kemudian dia hanya berjalan ke atas ke ruang belajar seperti tidak terjadi apa-apa. Wosung menatapnya dengan jijik. Sungguh psiko. Wosung mengikuti dengan cepat dan menemukan 7 orang di ruangan itu. Beberapa tampak akrab. Wosung berjalan menuju Cha Yorem dengan sengaja. Haha, kita bertemu lagi. Aku sudah berjanji, jadi ayo kita pergi makan malam. Aku ingat Yorem suka steak, jadi ayo pergi ke hotel di Itaewon. Saya pergi ke prasmanan di sana dan itu bagus. Cha Yorem memerah. Oh, oke. Ketuk-ketuk. Wosung menepuk lengannya dengan santai. Sepertinya gerakan akrab yang sering mereka berdua lakukan, yang membuat Yang Jung Suk marah. Wosung tidak berhenti di situ. Dia menyentuh telinganya. Ada sesuatu di telingamu. Baik Yorem dan Jung Suk semakin memerah tetapi Wosung mengabaikan mereka dan menyapa orang lain di sekitarnya. Kemudian dia menoleh ke Yang Jung Suk dan berbisik padanya. Jangan pernah berpikir untuk mengajak Yorem berkencan, dasar bajingan gila. Merebut. Yang Jung Suk tidak bisa menahan amarahnya dan meraih Wosung. Apa yang baru saja Anda katakan? Hei, ada apa denganmu? Jung Suk, apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa orang mencoba menghentikannya, tapi Park Jong Hyun dan Yun Chanjong malah memberikan tatapan kasihan pada Yang Jung Suk. Saya hampir tidak belajar ketika saya pergi ke sekolah, tetapi ada satu hal yang selalu saya kuasai. Kata Wosung sambil meraih tangan Yang Jung Suk. Ini olahraga. Aduh. Yang Jung Suk mengerang tapi Wosung tidak berhenti. Dia menarik tangan Yang Jung Suk darinya dan meremasnya. Saya berlatih sangat keras di gym. Orang-orang biasa bercanda tentang bagaimana otak saya harus terbuat dari otot murni. Yang Jung Suk tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa malunya. Dia berkeringat deras. Wosung mendorong Yang Jung Suk menjauh, membuatnya jatuh ke lantai. Dia menatapnya dan bergumam. Lebih baik kamu menontonnya. Semua orang bisa melihat Wosung mengartikannya sebagai ancaman nyata. Ruangan menjadi hening sampai Park Jong Hyun mencoba mengangkat suasana. Wosung, jangan seperti itu. Ayo pergi. Tambah Yun Chanjong. Wosung. Wosung mengangkat bahu dan menjawab. Oke, tapi kurasa bukan ide yang baik untuk pergi makan malam-malam ini. Maaf. Wosung meninggalkan ruangan, diikuti oleh Park Jong Hyun, Yun Chanjong, dan Cha Yorem. Bab 37. Sudah berakhir. Kamu harus mengendalikan emosimu. Park Jong Hyun berkata pada Wosung. Kesabaran tidak selalu merupakan kebajikan. Apapun. Daripada membelikan kami makan malam, belikan kami minuman. Minuman. Chanjong, tidak apa-apa kan? Bagaimana denganmu, Yorem? Keduanya mengangguk. Park Jong Hyun segera melanjutkan. Kalau begitu ayo pergi. Bagaimana dengan soju dan perut babi? Tidak ada yang benar-benar peduli tentang makan malam. Yang benar-benar ingin mereka ketahui adalah bagaimana Wosung menjadi pengembang yang sukses.
Wosung tidak tertarik menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk hari ini karena dia memiliki banyak hal yang harus dia selesaikan, tapi dia merasa berhutang pada mereka. Perut babi. Aku bisa membelikanmu steak jika kamu mau. Wow, aku tahu kamu kaya. Steak itu mahal. Perut babi baik-baik saja. Ketika Anda menjadi lebih sukses, Anda dapat membelikan kami steak. Yun Chanjong menjawab dengan hati-hati. Haha, aku tidak keberatan membelikanmu makan malam yang mahal. Teman-temannya tidak tahu tentang situasi keuangan Wosung. Mereka tidak tahu berapa banyak yang dia hasilkan tadi malam. Baiklah, ayo pergi. Mereka berakhir di sebuah restoran perut babi kecil. Tolong ambilkan kami 5 botol soju dan 2 bir. Park Jong Hyun memesan pada saat mereka menginjakkan kaki di toko dan bertanya pada Wosung. Jadi emosimu tidak berubah, tapi skillmu pasti berubah. Anda perlu menjelaskan diri Anda sendiri. Di mana aku harus mulai? Dari awal. Ayo minum dulu. Park Jong Hyun memenuhi gelas semua orang. Setelah beberapa teguk bir, Wosung mulai menjelaskan. Dia menggambarkan betapa kerasnya dia belajar selama liburan musim dingin. Dia belajar dengan cepat dan dia mengembangkan plugin untuk Visual Studio untuk pekerjaannya. Dia akhirnya membuatnya tersedia secara online gratis dan Microsoft menghubunginya dan memintanya untuk berbicara di konferensi. Wosung juga menjelaskan secara singkat bagaimana dia bertemu Yang Guangchul. Itu adalah kisah yang sulit dipercaya, tetapi ketiganya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Park Jong Hyun akhirnya bertanya, jadi kau baru saja melakukannya? Itu dia. Haha, saya kira itu meringkasnya. Aku tidak percaya bahwa kamu sebenarnya orang yang pintar. Park Jong Hyun bergumam. Hahaha, setidaknya lebih pintar darimu. Hei, IPK saya 3,5, sedangkan IPK Anda 3,0. Tapi lelucon itu ada padamu. Aku punya pekerjaan, dan kamu tidak. Sialan. Park Jong Hyun menghabiskan minumannya. Astaga, ini rasanya enak. Senang mengobrol dengan teman-temannya. Wosung merasa riang sekali setelah waktu yang lama. Dia tidak percaya dia hampir melupakan semua tentang orang-orang luar biasa ini. Setelah minum lebih banyak, Park Jong Hyun bertanya. Jadi satu-satunya yang tersisa untuk kamu lakukan adalah mencari pacar. Anda memiliki mobil yang luar biasa, jadi pasti ada gadis-gadis yang mengantri untuk berkencan dengan Anda. Cha Yorem ada di sana, tapi Park Jong Hyun tetap bertanya. Wosung meliriknya dan menjawab, belum. Banyak yang harus aku lakukan sekarang. Betulkah? Apa yang bisa lebih penting daripada kehidupan cinta Anda di usia 26 tahun? Hahaha, Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Saat mereka bercanda, Cha Yorem melirik Wosung. Mata mereka bertemu, tapi Wosung membuang muka. Yun Chanjong memperhatikan ini dan bertanya. Ngomong-ngomong, kalian berdua bekerja sama kan? Wosung bekerja untuk Nuri Finances dan Yorem juga kan? Mata Park Jong Hyun melebar. Betulkah? Ya. Wow, sepertinya kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Semoga sukses untuk Anda. Anda akan beruntung memiliki Yorem kembali. Park Jong Hyun berkata dengan penuh semangat, tapi Wosung menjawab dengan nada tegas. Itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula ini bukan waktu yang tepat. Cha Yorem melayang dengan memukul meja dengan gelasnya. Apa maksudmu bukan waktu yang tepat? Seharusnya ya atau tidak, tetapi kamu selalu begitu samar tentang segalanya. Wosung tidak suka mendengar ini. Salah satu alasan mengapa mereka putus adalah karena Wosung tidak menyukai omelan Yorem. Nah, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan saya? Kamu selalu sangat marah. Anda kesal dengan semua yang saya lakukan dan katakan. Ketika saya bertanya apa yang salah, Anda bahkan tidak menjawab saya. Kamu seharusnya tahu. Aku tidak pernah berbicara denganmu dalam kemarahan saat kita berkencan. Dalam 6 bulan itu, selalu kamu yang marah. Cha Yorem tidak bisa menjawabnya. Wosung menatapnya dengan matanya yang dingin. Apakah aku harus selalu menahan amarahmu?
Ketika saya meneriaki Anda satu kali itu, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya? Wosung tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali bersama. Dia membaca di suatu tempat bahwa ada kemungkinan 82% pasangan akan kembali bersama, tetapi hanya 3% kemungkinan itu akan berhasil dalam jangka panjang. Ketika Cha Yorem tidak bisa menjawab, Wosung menjawab, "Kamu bilang itu sudah berakhir. Saya sangat sabar untuk Anda, dan pada akhirnya, Andalah yang ingin mengakhirinya." Cha Yorem terus minum. Dia belum dewasa saat itu, Wosung juga. Apakah karena mereka masih sangat muda? Kamu masih sangat bodoh. Cha Yorem berkata kepada Wosung saat dia berdiri. Kemudian dia berjalan keluar. Park Jong Hyun menatap mereka dengan kaget. Dalam perjalanan pulang, Wosung merasa lega. Dia sekarang tahu bahwa tanpa ragu, Yorem dan dia tidak akan pernah bisa kembali bersama. Mereka akan bertengkar dan putus lagi. Apapun yang dia pikir mungkin masih dia rasakan untuknya hanyalah dia yang mengenang. Dia ingat saat-saat buruk bersamanya. Cara dia memandangnya menjelang akhir hubungan mereka. Dia tahu dia memandangnya dengan cara yang berbeda sekarang daripada di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia sukses sekarang. Dia menunjukkan minat karena dia adalah pengembang yang lebih baik dan bukan karena dia benar-benar mencintainya. Dia sudah selesai dengannya. Dia kembali ke rumah dan kembali mengerjakan MKTT di mana dia bekerja sampai larut malam. Pagi selanjutnya, ketika dia tiba di tempat kerja, apa yang dilihat Wosung membuatnya merasa murung. Meja-mejanya dipenuhi dengan piring makanan beku yang kosong, nampan pizza, dan kaleng minuman energi. Park Junwo, Kim Yong-gun, and Yoon Gi-hwan. Mereka bekerja sepanjang akhir pekan. Wosung ingat bekerja sekeras ini di kehidupan sebelumnya. Ini diperlukan untuk menjadi sukses, tetapi itu adalah jalan yang sulit. Wosung bertanya, suaranya bergetar. Apa ini? Apakah kalian bekerja sepanjang akhir pekan? Yoon Gi-hwan bangun dari tidur siang dan menjawab, "Oh, kamu di sini." Baik Kim Yong-gun dan Park Junwo juga bangun dan menyapa Wosung. "Apakah kalian sudah pulang sama sekali?" Yoon Gi-hwan meletakkan tangannya di bahu Wosung dan menjawab, "Tidakkah kamu ingat mengatakan kepada kami bahwa jika kami tidak dapat menunjukkan kepadamu apa yang dapat kami lakukan, kamu tidak akan mempertahankan kami? Jadi kami bekerja keras." Wosung menggigit bibirnya saat dia berkubang dalam rasa bersalahnya sendiri. "Aku menyuruhmu untuk bekerja keras, bukan tanpa henti." Wosung ingat bagaimana dia dulu bekerja seperti ini. Itu adalah waktu yang sulit. Yoon Gi-hwan menepuk bahunya dan menjawab, "Jika kamu tidak pintar, kamu harus bekerja lebih keras untuk menebusnya." Wosung tersenyum pahit. Dia selalu mengatakan itu sepanjang waktu. "Haha, kami tidak ingin mempermalukanmu, jadi kami akan melakukan yang terbaik." Kim Yong-gun setuju dan menambahkan, "Betul sekali. Sekarang, sebelum pasar dibuka, mari kita mengadakan pertemuan singkat tentang apa yang telah kita capai selama akhir pekan." Wosung menggigit bibirnya lagi. Dia siap bekerja. Dia ingin bekerja lebih keras sehingga dia tidak mengecewakan orang-orang ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Dewa Uang. Bab 38. Sudah berakhir. Park Junwo dan Kim Yong-gun adalah yang pertama menjelaskan. "Kami menyelesaikan semua kode tes untuk HTS selama akhir pekan." Mereka kemudian menyalakan layar komputer. Menggulir ke bawah, mereka menunjukkan Wosung pekerjaan mereka. "Kami masih belum terampil seperti Anda, tetapi kami mencoba mengikuti format Anda sebanyak mungkin. Hal pertama yang perlu Anda lihat adalah..." Sebelum Park Junwo bisa menyelesaikan kalimatnya, Wosung bertanya, "Tunggu. Tunjukkan baris ke-47 lagi. Ada yang tidak beres." "Hah. Ketika Park Junwo menggulir ke bawah ke baris ke-47, Wosung melanjutkan,
HTS kami memungkinkan setiap pengguna untuk memilih beberapa item yang menarik. Ini berarti ia bekerja dalam format array. Park Junwo mendengarkan dengan seksama. Saat Wosung melanjutkan, dia menyadari kesalahannya. Jika kamu mengujinya seperti ini, itu hanya dapat diterapkan pada situasi jika pengguna hanya memilih satu item. Jika beberapa item yang menarik dipilih, tes ini tidak akan berhasil. Aku mengerti. Kim Yong-gun mengerang. Park Junwo menjadi terdiam saat Wosung melanjutkan. Bisakah kamu menggulir ke bawah sedikit lagi? Apakah ada kesalahan lain? Park Junwo menggerakkan mouse-nya dengan tangan gemetar. Berhenti. Di sini. Park Junwo dan Kim Yong-gun menatap garis yang ditunjuk Wosung. Tidak peduli seberapa keras mereka melihat, mereka tidak tahu apa masalahnya. Seperti yang Anda lihat, logika bisnis sedang diterapkan pada kode pengujian. Logika bisnis. Itu adalah bagian dari program yang mengkodekan aturan bisnis dunia nyata. Untuk kode uji, logika seperti itu tidak boleh dilibatkan. Park Junwo mencoba membuat alasan. Mau bagaimana lagi? Wosung menjawab dengan kekerasan yang kecewa. Lalu mengapa repot-repot membuat kode tes? Anda tidak membuatnya hanya untuk pertunjukan, bukan? Ketegangan yang intens memenuhi ruangan. Kim Yong-gun mencoba menjelaskan. Tidak, tentu saja tidak. Bagian itu adalah untuk menguji logika bisnis, jadi saya merasa bahwa meskipun disertakan itu akan tetap menjadi tes yang dapat diterima. Lalu jika logikanya perlu diubah dan diterapkan, apakah Anda akan menyesuaikan kedua sisi? Wosung membalas tanpa sedikit pun keraguan. Kim Yong-gun tetap diam. Tangan Park Junwo bergetar lebih keras dari sebelumnya. Wosung melanjutkan. Silakan lanjutkan penjelasanmu. Pasar akan segera dibuka. Sekarang sudah pukul 8.20 pagi. Park Junwo sangat gugup saat dia selesai. 3:00 siang. Setelah pasar tutup, giliran Yoon Gi-hwan menunjukkan karyanya. Hal serupa terjadi di mana Wosung menanyainya beberapa kali. Wosung tidak hanya memberikan koreksi. Dia memberikan penjelasan menyeluruh tentang alasannya dan memberikan saran yang bermanfaat. Dia baik dan bijaksana sepanjang waktu. Ketiganya merasa malu, tetapi informasi yang mereka peroleh sangat berharga. Mereka menerima posisi tunduk mereka dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari, semuanya bekerja dengan pola yang sama. Setiap pagi, Wosung memeriksa dan mengoreksi pekerjaan yang dilakukan sehari sebelumnya. Seiring waktu berlalu, Yoon Gi-hwan, Park Junwo, Kim Yong-gun menjadi lebih berpengetahuan dan percaya diri ke titik di mana mereka bisa berdebat dengan Wosung. Kemudian suatu hari, Wosung bergumam. Saya pikir Anda semua cukup kompeten sekarang sehingga Anda akan dapat bertahan hidup di luar Daesan. Wosung bersungguh-sungguh sebagai pujian, tapi sepertinya tidak ada yang senang mendengarnya. Kim Yong-gun menatap Wosung dengan kesal. Jangan beri kami pujian setengah-setengah. Perbaiki kami. Kami merasa lebih baik ketika Anda mengajari kami. Tidak ada lagi untukku. Park Junwo menambahkan. Kamu harus keras pada kami. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk menjadi lebih baik. Yoon Gi-hwan setuju. Bersikaplah kasar. Ketuk-ketuk. Pintu terbuka dan Kwak Jung-wook masuk. Sudah waktunya untuk pertemuan bulanan. Jumat 14:50. Mari kita pergi. Saatnya rapat. Kwon Hyung-eun berdiri dan memberitahu Nam Kyung-sang. Namun, dia sibuk mengetik. Kwon Hyung-eun bertanya lagi. Manajer Nam, kita harus pergi sekarang. Dia tetap tidak menjawab. Kwon Hyung-eun biasanya adalah pria yang sangat sabar, tapi dia memulai perilaku ini mulai membuatnya gugup. Dia meletakkan tangannya di bahu Nam Kyung-sang. Pria itu menjawab tanpa berbalik. Aku akan segera selesai. Aku akan menyelesaikan bagian ini dan pergi. Apa yang sedang kamu kerjakan? Apakah begitu penting sehingga Anda bersedia melewatkan pertemuan itu? Kamu tidak perlu tahu. Saya hampir selesai. Nam Kyung-sang masih berbicara tanpa berbalik. Kwon Hyung-eun mulai bernapas dengan kasar. Manajer Nam. Siapa PM di sini?
Saya perlu tahu segalanya tentang proyek ini. Saya mengerti bahwa Anda sibuk, tetapi Anda tidak dapat berperilaku seperti ini. Nam Kyung Sang mengulangi dirinya sendiri. Aku memberitahumu, jangan khawatir tentang itu. Saya hampir selesai. Hampir. Ini bukan hari pertama Kwon Hyungen bekerja. Dia menjadi curiga. Manajer Nam. Apakah Anda membuat orang lain melakukan pekerjaan Anda? Kesunyian. Diam berarti Kwon Hyungen benar. Dia memerah dan berteriak. Manajer Nam. Kwon Hyungen tidak pernah meninggikan suaranya sebelumnya. Semua orang tampak terkejut. Nam Kyung Sang memerah karena malu. Itu. Tidak seperti itu. Lalu apa? Jelaskan dirimu. Kwon Hyungen menuduh. Nam Kyung Sang menjadi semakin bingung. Aku hampir selesai. Tolong, biarkan saja sekali ini saja. Dia terus mengetik tetapi jari-jarinya gemetar. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Nam Kyung Sang memohon padanya. Mereka telah bekerja dengan satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi Kwon Hyungen tidak bisa mengabaikan permohonannya. Bagus. Cepat saja. Kita akan bicara setelah rapat. Kwon Hyungen pergi duluan. Nam Kyung Sang menghela nafas dan kembali fokus pada layarnya. Setelah beberapa menit, dia menyelesaikan pekerjaannya dan terhubung ke layar pengunggahan. Mengapa begitu sulit untuk mengunggah program? Dia mengeluh dan terus mengklik. Setelah langkah terakhir, Nam Kyung Sang berlari ke ruang konferensi. Di layarnya, sebuah pop-up muncul berjudul, Nuri Finances Enterprise DevOps System. Pertemuan bulanan. Itu adalah sesuatu yang ditakuti oleh setiap pengembang yang bekerja untuk Nuri Finances. Proyek PM sangat dibenci kali ini. Di layar ada daftar topik. Kwak Jung-wook memulai pertemuan. Kami akan mulai dengan masalah untuk setiap sistem untuk bulan ini. PM Sistem Daeyang adalah yang pertama berbicara. Kita akan mulai dengan sistem Daeyang. Layar berubah menjadi daftar proyek utama yang diikuti Daeyang. Setelah penjelasannya, dilanjutkan dengan presentasi serupa oleh PM dari STM3 dan Daesan. Selanjutnya adalah hasil sistem poin. Sistem Daeyang jumlah bug. 11 jumlah bug yang diperbaiki. 11 jumlah saran fungsi baru. 7 sistem data jumlah bug. 25 jumlah bug yang diperbaiki. 24 jumlah saran fungsi baru. 13 M3 lembut jumlah bug. 7 jumlah bug yang diperbaiki. 6 jumlah saran fungsi baru. 2 sistem Daesan jumlah bug. 0 jumlah bug yang diperbaiki. 0 jumlah saran fungsi baru. 7 seperti yang Anda lihat, Daesan adalah satu-satunya yang tidak memiliki bug. ST memiliki paling banyak saran fungsi baru, tetapi juga memiliki paling banyak bug. Daeyang dan M3 memiliki angka yang sama seperti bulan lalu. 0 bug. Yoon Gi-hwan harus menahan air matanya. Dia merasa sangat bangga. Sekarang kita akan membahas total poin hadiah dan penalti. Ruangan kembali hening mendengar pengumuman Kwak Jung-wook. Kwon Hyungen mengusap dagunya sementara Kwon Tae-gyun mengerutkan kening. Layar berubah, dan saat Kwak Jung-wook hendak melanjutkan, seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan. Maaf. Apa yang salah? Transaksinya tidak berjalan. Kwak Jung-wook bertanya pada orang itu dengan tergesa-gesa. Apa? Mengapa? Aku tidak tahu. Tim pemeliharaan sistem sedang menyelidikinya sekarang. Apa-apaan? Jo Yong-suk menggosok dahinya dan menggertakkan giginya. Semua orang membeku. Bab 39. Sudah berakhir, pergi periksa sekarang. Atas perintah Jo Yong-suk, PM mulai meninggalkan ruangan. Yoon Gi-hwan juga berdiri. Kenapa kamu tidak bangun? Kita harus pergi dan membantu. Tapi Wosung tidak terburu-buru. Dia tersenyum dan menjawab, tidak perlu pergi. Kami dapat memeriksanya di sini menggunakan sistem DevOps yang kami buat dengan M3. Yoon Gi-hwan bertepuk tangan saat mendapatkan momen eureka ini. Oh ya, Wosung mengangkat tangannya dan mengumumkan. Manajer Kwak, harap sambungkan ke sistem DevOps. Kwak Jung-wook melakukan apa yang diminta Wosung. HTTP
devops.nuri.com. Dia mengetik ide dan PW-nya dengan cepat. Ketika dia masuk, dia bisa melihat 4 area merah di layar. Semua aplikasi terbaru yang diunggah ke server menyebabkan masalah. Biar ku lihat. Sepertinya mereka semua dari ST. Orang-orang yang akan pergi tinggal untuk menonton. Jo Yong Suk juga menatap layar. Manajer Kwak, bisakah saya mengambil alih? Kwak Jung-wook mengangguk saat dia memberi Wosung mouse. Wosung mengklik beberapa kali dan menjelaskan. Jika Anda melihat di sini, ada versi baru dari sebuah program yang diunggah hari ini pada pukul 15.02. Masalahnya dimulai tepat setelah itu. Kwak Jung-wook bertanya dengan nada panik. Bisakah kamu memperbaikinya? Baiklah, mari kita kembali ke versi sebelumnya. Bisakah saya pergi ke depan? Kwak Jung-wook ragu-ragu dan menoleh ke Jo Yong Suk. Kwon Hyung-eun tiba-tiba menyela. Tunggu, apakah Anda menyarankan itu masalah server kami? Bagaimana Anda bisa memutuskan itu tanpa mengkonfirmasi semuanya? Anda bisa melihatnya di layar. Apakah Anda mengatakan Anda tidak bisa mempercayai apa yang Anda lihat? Wosung menjawab dengan tergesa-gesa. Nam Kyung Sang menjawab, amarahnya lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja kita tidak bisa mempercayainya. Anda tidak masuk ke server kami untuk mengonfirmasinya, jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu adalah masalah kami? Wosung tersenyum. Apakah kita benar-benar punya waktu untuk memperdebatkan ini sekarang? Satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan adalah Jo Yong Suk. Dia memandang Wosung dan memesan. Lakukan. Wosung mengklik tombol rollback. Lampu merah berubah menjadi hijau rapat seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Anda harus menelepon untuk memeriksa. Kwak Jung-wook menelepon, dan setelah menutup telepon, memberitahu Jo Yong Suk. Semuanya kembali normal. Ruangan menjadi sunyi. Masalah besar diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Manajer Kwak, pernahkah ada waktu ketika masalah besar diselesaikan secepat ini? Tidak pernah, Pak. Benar. Aku tidak percaya. Semuanya kembali normal, tetapi banyak orang di ruangan itu menjadi lebih tegang. Jo Yong Suk bergumam dengan marah. Sekarang, saatnya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Dia terdengar seperti Reaper muram. Baik Kwon Hyung-eun dan Nam Kyung Sang menjadi pucat. Jo Yong Suk berteriak pada anggota ST. Jika Anda akan menjadi seperti ini, berhenti saja. Apakah Anda pikir ini lelucon? Apakah Anda bahkan punya otak? Anda sebaiknya bersyukur saya tidak menggugat pantat Anda. Ruangan itu dipenuhi amarah dan ketakutan. Dan ku dengar ST tidak menerima konsultasi Wosung. Kwon Hyung-eun mengangguk dalam diam. Tidak ada yang bisa dia katakan yang bisa membuat segalanya lebih baik. Yang bisa dia lakukan hanyalah tetap diam. Manajer Kwak, nyalakan layar ke total poin hadiah dan penalti. Penalti sistem Daeyang 1. Hadiah 5. ST sistem data penalti 6. Hadiah 7. M3 penalti lunak 5. Hadiah 9. Penalti sistem Daesan 0. Hadiah 10. Yah, sepertinya kita memiliki hasil yang jelas. Jo Yong Suk mengejek dengan seringai sarkastik. Kwon Hyung-eun akhirnya membuka mulutnya. Tapi Pak, kita masih punya waktu sampai batas waktu. Haha, benarkah? Masih ada waktu? Jo Yong Suk bertanya dengan suara mengejek. Mata Kwon Hyung-eun bergidik. Manajer Kwak, nyalakan layar DevOps lagi. Kwak Jung-wook melakukan apa yang diperintahkan. Jika kami tidak memiliki sistem ini, menurut Anda berapa lama waktu yang kami perlukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak ada yang menjawab. Apakah pernah ada pengembang di sini yang bisa membuat sistem seperti ini? Ruangan itu tetap sunyi. Semua orang tahu bahwa Wosung lah yang menciptakan program baru yang luar biasa ini. Jo Yong Suk menoleh ke Kwak Jung-wook lagi. Manajer Kwak, berapa banyak poin hadiah yang kami berikan kepada perusahaan yang menyediakan fungsi baru yang luar biasa? 5 poin. Dan sebagai manajer umum dari kantor pusat, berapa jumlah poin maksimum yang bisa saya berikan? Hingga 5 poin, Pak.
Kalau begitu beri Daesan 10 poin lagi. Kwon Hyungen memucat. Nam Kyung Sang tersentak tak percaya. Jo Yang Suk melanjutkan. Dan berapa banyak poin penalti yang kita berikan kepada perusahaan yang menyebabkan masalah besar? 5 poin lagi, dan Anda juga dapat menambahkan maksimal 5 poin lagi. Lalu ST mendapat 10 poin penalti. Segera Pak. Jo Yong Suk mencibir dan bergumam. Apakah kamu masih berpikir kamu punya waktu untuk mengubah hasilnya? Kwon Hyungen tidak bisa menjawab tapi Nam Kyung Sang menjawab. Tuan, saya pikir Anda terlalu emosional. Seperti yang Anda lihat ST menghasilkan fungsi baru paling banyak. Jo Yong Suk mencibir lagi. Betulkah? Manajer Kuak buka file itu lagi. Sistem data ST jumlah bug. 25 jumlah bug yang diperbaiki. 24 jumlah saran fungsi baru. 13 Saya melihat bahwa Anda memiliki banyak fungsi baru, tetapi bagaimana dengan bug? Risiko diperlukan untuk menghasilkan produk yang hebat. Jika kami bahkan tidak mencoba, maka kami juga tidak akan memiliki bug. Jo Yong Suk menunjuk ke layar. Sistem Daesan jumlah bug. 0 jumlah bug yang diperbaiki. 0 jumlah saran fungsi baru. 7 Apakah kamu melihat angka untuk Daesan? Itu sudah selesai. Daesan memiliki 7 fungsi baru tetapi tidak ada bug. Itu adalah kekalahan yang jelas dari ST. Jo Yong Suk menamparkan meja. Kamu tidak pantas bekerja di sini. Saya memberitahu Anda bahwa Anda sudah selesai. Keluar. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Nam Kyung Sang Kolden Sai Awot. Kenapa kamu masih di sini? Aku bilang keluar. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Ketika Nam Kyung Sang pergi, Jo Yong Suk tersenyum dan mengumumkan. Sekarang semuanya, jangan lupa Wosung dari Daesan akan mengadakan seminar tentang Big Data. Kehadiran adalah wajib. Dia kemudian berdiri dan memberi Wosung senyum tulus. Haha, Wosung. Kerja bagus lagi. Semua orang senang dengan seminar Anda, semoga berhasil. Wosung membungkuk. Tentu saja. Ketika Jo Yong Suk meninggalkan ruangan orang-orang akhirnya bisa bernapas. Yun Gi-hwan bertanya pada Wosung. Bagaimana dengan persiapan seminar Anda? Saya mendengar CEO sendiri dan para ketua semua akan datang. Tidak banyak yang harus dipersiapkan. Saya hanya harus memberitahu mereka apa yang saya ketahui. Yah, kurasa kamu akan melakukannya dengan baik. Saya pikir kami semakin dekat dengan akhir proyek kami di sini. Jadi kamu benar-benar berencana untuk berhenti setelah ini. Apakah menurutmu itu benar-benar ide yang bagus? Ya, harap pastikan markas besar mengerti. Baik, ngomong-ngomong, kapan aku harus berhenti? Yun Gi-hwan menatap Wosung, mengharapkan banyak jawaban. Anda dan anggota tim lainnya dapat berhenti setelah sistem perdagangan algoritma selesai dan saya mulai menghasilkan keuntungan. Yun Gi-hwan berdiri. Oke, mari kita pergi. Wosung mengikutinya. Bab 40. Sudah berakhir. Dan Jaeman. Dia adalah CEO Nuri Finances, yang dimiliki oleh Nuri Enterprise. Setiap hari Rabu, berbagai CEO anak perusahaan Nuri Enterprise berkumpul untuk membahas kinerja masing-masing dan cara meningkatkannya. Dia adalah seorang CEO, tetapi dia masih seorang pegawai. Dia masih harus khawatir tentang penampilannya dan takut akan pertemuan hari Rabu. Park Ji-won, yang merupakan CEO perusahaan yang bertanggung jawab atas departemen kartu kredit bercanda. Jaeman, kamu menjadi sombong. Haha, kamu lucu. Penampilan Anda kuartal ini luar biasa. Anda pasti mendapatkan insentif besar pada kuartal ini. Jika itu benar, aku akan membelikanmu minuman. Haha, ayo pergi ke suatu tempat yang mewah. Tentu saja. Park Ji-won menepuk bahu Na Jaeman. Inilah mengapa aku sangat menyukaimu. Sementara mereka berbicara, sebuah pengumuman dibuat. Ketua ada di sini. Ruangan menjadi sunyi. Sim Yong-won, Ketua Nuri Enterprise. Pada usia 67, Sim Yong-won membanggakan kesehatannya yang luar biasa. Dia berolahraga secara teratur dan sangat memperhatikan dirinya sendiri.
Berikutnya adalah putra tertua Shin Yong-won, Shin Gung-woo dan putri Shin Se-mi. Sekarang kita akan memulai pertemuan ke-16 Nuri Enterprise. Mari kita mulai dengan nyanyian kita. Keuangan adalah kinerja. Semua petugas mengangkat tinju mereka dan mengulanginya. Keuangan adalah kinerja. Keuangan adalah kinerja. Keuangan adalah kinerja. Setelah nyanyian rutin, pertemuan akhirnya dimulai. Shin Yong-won selalu bersikeras mereka mulai dengan motonya. Kalau begitu, mari kita mulai dengan laporan kinerja. Ruangan itu penuh dengan ketegangan. Sektor perbankan. Pertumbuhan 1%. Asuransi jiwa. Tidak ada perubahan dari bulan lalu. Asuransi malpraktik. Tidak ada perubahan dari bulan lalu. Setiap kali setiap sektor diumumkan, masing-masing CEO bereaksi sesuai dengan jumlahnya. Akhirnya, hasil Nuri Finances disebutkan. Keuangan. Pertumbuhan 3%. Naja Eman menggigit bibirnya dan mengangguk sementara semua orang menatapnya dengan rasa iri yang cukup besar. Ini adalah bulan kedua berturut-turut Nuri Finances tampil terbaik. Naja Eman berusaha menyembunyikan rasa senangnya, tapi dia tidak bisa berhenti memberikan senyum bangga. Selamat kepada Nuri Finances. Mari beri dia tepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan. Beberapa memandang Naja Eman dengan rasa iri, sementara yang lain memelototinya dengan cemoohan. Shin Yong-won mengambil mikrofon dan mengumumkan. Sepertinya sektor keuangan adalah satu-satunya yang bekerja keras saat ini. Terima kasih Pak. Datanya sangat besar. Apakah karena proyek itu? Saat ini karena sistem HTS yang baru. Proyek Big Data juga akan segera diterapkan. Jadi begitu. Penasihat Shin. Shin Se-mi adalah salah satu penasihat ketua. Dengan bob mahalnya, Shin Se-mi terlihat tajam dan menarik. Matanya bersinar seperti berlian. Dia tampak memikat sekaligus mengintimidasi. Pak. Suaranya merdu, seorang wanita cantik dengan keagungan yang luar biasa. Jadi fintech. Itu adalah sesuatu yang Anda minati kan penasihat Shin. Teknologi finansial. Itu adalah teknologi terkait TI di industri jasa keuangan. Ya Pak. Segera transaksi offline akan mati dan semuanya akan terjadi secara online. Itulah arah yang harus kami, Nuri Enterprise, ikuti. Yaitu. Sepertinya Nuri Finances sedang mengerjakan proyek terkait jadi mungkin Anda bisa terlibat. Aku akan menyelidikinya. Dan Direktur Shin. Shin Gung-woo adalah Direktur Nuri Enterprise. Dia adalah versi muda dari Shin Yong-won. Dia karismatik tetapi dengan tampilan yang tidak bisa didekati. Ya Ketua. Jangan terlibat dulu tapi awasi. Ya Pak. Mari kita pergi ke topik berikutnya. Usai pertemuan, Shin Se-mi menghampiri Naja Eman. Shin Se-mi baru berusia 26 tahun, tapi Naja Eman masih merasa terintimidasi olehnya. Dia menunggunya untuk memimpin pembicaraan. Penampilan saya sangat bagus bulan ini jadi mengapa dia ingin berbicara dengan saya? Saya harap itu bukan untuk menegur saya untuk sesuatu yang bodoh. Paku. Itu adalah nama panggilan Shin Se-mi. Dia tajam dan selalu menemukan hal-hal yang terlewatkan oleh orang lain. Banyak yang takut padanya untuk ini. Naja Eman mencoba memikirkan apapun yang mungkin dia lewatkan. Jangan gugup. Saya hanya ingin bertanya tentang proyek Big Data. Oh itu. Kami saat ini memiliki sedikit masalah dengan laporan Daeyang, jadi kami memeriksanya kembali. Memeriksa kembali. Perusahaan outsourcing yang mengerjakan sistem HTS kami menemukan masalah dengan proyek tersebut. Jadi ada masalah dengan lamaran Daeyang. Ya, jadi semuanya kami cek ulang. Bahkan, kami berencana mengadakan seminar tentang itu minggu depan. Apakah Anda mengacu pada seminar oleh perusahaan bernama Daesan? Betul sekali. Daesan. Daesan. Kedengarannya tidak familiar. Ini adalah perusahaan kecil yang nilainya hanya sekitar 5 juta dolar. Itu bukan perusahaan yang akan Anda kenal. Dan Anda memberikan pekerjaan penting untuk perusahaan sekecil itu. Shin Se-mi bertanya tiba-tiba. Dia menuduh tapi Naja Eman menjawab dengan percaya diri.
Daesan saat ini adalah perusahaan terkemuka dalam sistem penghargaan penalti yang Anda sarankan. Daesan, bukan Daeyang. Ada seorang pria bernama Wo Sung Kang di Daesan yang nama panggilannya Midas. Dia akan berbicara di seminar ini. Wo Sung Kang, Wo Sung Kang. Kami berharap untuk memburunya sesegera mungkin. Jo Yong Suk ingin mengintainya. Ya itu betul. Sin Semi mengerutkan kening. Segera setelah itu, percakapan mereka berakhir, dan Najaeman akhirnya bebas untuk pergi. 1:00 pagi. Wosung sedang duduk di depan komputernya di rumah. Dia sedang mengerjakan seminar untuk besok. Hari-harinya di Daesan sekarang tinggal menghitung. Sebelum dia pergi, dia ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik. Untuk melakukan ini, dia harus melakukannya dengan baik di seminar. Bagaimana dia bisa menyampaikan pengetahuannya kepada penonton secara efektif? Wosung ingat Choi Gichul dan keterampilan negosiasinya. Dia pembicara yang luar biasa. Choi Gichul terlahir kaya, tetapi dia tidak menggunakan uangnya saat membuat perusahaannya Bitmain. Dia memiliki banyak investor dan memperoleh cukup uang dari mereka untuk menciptakannya. Banyak yang berinvestasi karena mereka tahu Choi Gichul kaya, tapi itu bukan alasan utama. Alasan yang paling penting adalah keterampilan komunikasinya. Wosung melihatnya berkali-kali. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diyakinkan oleh Choi Gichul. Wosung ingat nasihat Choi Gichul. Turun ke level audiens Anda. Ini adalah fokus utama Wosung untuk seminar. Sebagian besar penonton akan menjadi pengembang tetapi Wosung tidak berencana untuk menggunakan bahasa teknis. Lebih penting daripada pengembang adalah CEO dan ketua. Ia memastikan penjelasannya dapat dipahami oleh siapa saja. Wosung mengenakan setelan hitam dengan kemeja biru. Di depan cermin, dia terlihat gagah dan profesional. Menonton Wosung di atas panggung, Yoon Gi-hwan berseru. Kurasa pakaian membuat pria itu. Kim Yong-gun setuju. Dia memang terlihat hebat hari ini. Haha, dia juga melakukan presentasi yang luar biasa. Ini adalah penutup yang bagus untuk waktunya di sini. Kim Yong-gun menyadari apa yang dimaksud Yoon Gi-hwan. Tunggu, apakah Wosung berhenti? Diam. Ini masih belum resmi, tapi itu akan segera terjadi. Lalu dia akan bekerja untuk Yang Guancho. Yoon Gi-hwan menggelengkan kepalanya. Saya akan memberitahumu nanti. Mari kita fokus pada seminar untuk saat ini. Park Junwo terus melirik Yoon Gi-hwan. Dia tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Penonton termasuk banyak orang dari Daeyang termasuk Cha Yorem dan Kim Jae-jin. Wosung. Petik 1. Cha Yorem ingat pertama kali dia bertemu dengannya. Universitas sedang mengadakan hari olahraga. Cha Yorem mengenakan kemeja ketat dan dia bisa mendengar banyak pria berbisik tentangnya dan memanggilnya. Lalu tiba-tiba, dia mendengar Wosung meneriaki mereka. Hei, diam saja. Kalian berisik sekali. Terutama kamu, Park Jong-hyun. Mereka mulai berkencan segera setelah itu, tetapi itu hanya berlangsung selama 6 bulan. Itu 3 tahun yang lalu. Tidak seperti harapannya, Wosung melakukannya dengan sangat baik di dunia nyata. Bahkan, dia sekarang tidak bisa dijangkau olehnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.